Ya, hari ini Shalom, selamat bertemu kembali. Hari ini judulnya ialah Jalan Keluar. Wow, judulnya luar biasa ya. Jalan keluar. Siapa yang tidak mau jalan keluar? Kita semua mau, kita semua butuh jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tapi kita semua sudah diberikan satu jalan keluar yang luar biasa. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Dan namanya ialah Yesus. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi kalau ada di antara saudara hari ini yang mungkin sedang mengalami satu tantangan atau sedang akan mengalami, kita tidak tahu ya, atau ada apapun dalam hidup saudara, atau mungkin saudara mau meningkat. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberikan jalan keluar. Karena Allah yang kaya akan rahmat, Dia sudah mengutus putra tunggalnya, supaya kita yang percaya sama Dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan kita sudah punya hidup itu, hidupnya Allah. Amin, saudara. Hari ini kabar baiknya ialah kita sudah punya jalan keluar dari situasi apapun keadaan kita. Jalan keluar dari keadaan, ya kan? Berarti keadaannya tidak baik, ya kan? Atau baik, kita mau lebih baik, it's okay. Amin, saudara. Haleluya. Namanya Allah. Waktu Dia memberikan sesuatu, Dia beri menurut posisi Dia. Dia memberi dari takarannya Dia. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Yesus Kristus. Yesus telah mengatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya kan? Allah adalah sumber hidup. Dia sumber segala sesuatu yang baik. Alkitab mengatakan dengan jelas, jangan sesat. Ya kan? Kenapa? Janganlah sesat, karena ada yang sesat. Amin, saudara. Kalau kita cuma kenal Allah dari kata orang, yang hanya dengar dari kata orang, dari kata orang, dari kata orang, kita tidak langsung bisa disesatkan. Karena kalau orang itu pengenalannya keliru, kita bisa sesat. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah sesat. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia, dari Bapa segala terang. Dan Allah, haleluya, oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia sudah berikan kepada kita jalan keluar. Haleluya. Yesus telah mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberikan jalan keluar dari keadaan apapun. Haleluya, yang tidak baik atau keadaan yang baik, tapi masih ada yang terbaik, masih ada yang lebih baik. Haleluya. Saudara, biarlah saudara hari ini diingatkan, dikuatkan, dihiburkan. Haleluya, karena itulah tugas Roh Kudus. Haleluya, di dalam saudara dan di dalam saya, menghibur, menguatkan, membangun, memulihkan. Itu sebabnya, haleluya, kita bisa terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saudara, Allah mau saudara hidup dengan kesadaran siapa Dia untuk saudara dan siapa saudara karena Kristus. Amin, saudara. Kenapa kita nanti akan perjamuan kudus? Ya, kenapa? Karena di situ dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai. Tuhan Yesus waktu Dia perjamuan kudus, Dia nggak bilang ini, ya kan, uji dirimu. Ingat kesalahanmu di mana? Dia bilang apa? Melakukan ini, kamu perjamuan untuk ingat aku. Amin, saudara. Dia bilang kamu ingat aku ya. Haleluya. Dikatakan lagi di Ibrani 12 ayat 2. Allah mau kita berlari, ya kan? Bukan hanya jalan pelan-pelan dengan setengah hati, tapi berlari. Ya kan, dalam perlombaan iman kita dengan mata yang tertuju sama Yesus. Amin. Thank you, Jesus. Haleluya. Kenapa? Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Kenapa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Dia adalah jalan, dan bukan hanya jalan, kebenaran. Karena di luar kebenaran itu hanya ada dusta, saudara. Haleluya. Dan itu adalah apa yang iblis lakukan, musuh kita lakukan, ilah dunia ini, supaya haleluya, dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah anugerah Allah yang sempurna. Setiap anugerah yang baik, Yesus Kristus,
dan karya salibnya dan kebangkitan yang sudah selesai adalah anugerah Allah yang sempurna. Allah mau kita hidup dengan kesadaran kita sudah ada di dalam Kristus. Kita selalu punya jalan, haleluya, kebenaran dan hidup. Karena hidupnya Allah akan mengusir, ya kan, segala produk-produk maut. Haleluya. Apa tuh rasa tertekan, kurang damai, dendam, kebencian, putus asa, ketakutan. Itu adalah produk maut. Kemiskinan, haleluya, penyakit, kutukan. Iya kan? Segala sesuatu itu yang tidak baik itu produk maut. Tapi hidupnya Allah itu bisa mengusir. Amin, saudara. Kalau ruangan ini gelap, saya hanya perlu nyalakan lampu. Amin, saudara. Nah, musuh selalu, karena musuh tahu, musuh kan Alkitab mengatakan, iblis tahu akan Allah, dia gemetar. Amin, saudara. Dan dia juga tahu bahwa Yesus sudah menang atas dia. Itu sebabnya dia sangat berusaha supaya saudara dan saya lupa akan Yesus. Lupa akan jalan kebenaran dan hidup. Lupa bahwa kita sudah ada di dalam solusi. Sudah ada di dalam perkenannya Allah. Dia mau kita lupa. Makanya firman Tuhan ingatkan. Mata kamu sama Yesus ya. Yesus bilang, ingat aku ya. Haleluya. Thank you Jesus. Nanti kita lihat bagaimana Yesus sudah jadi kepala. Ya kan? Di luar kebenaran itu hanya ada tipuan. Dan iblis itu licik sekali kalau dia menipu. Dia nggak menipu tanpa dia campur dengan sesuatu yang kita mau. Dengan sesuatu yang sepertinya benar, tapi tidak. Sesuatu yang baik, tapi tidak benar. Dia suka begitu. Itu sebabnya saat kita terus lebih mengerti mengenai apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, sehingga kita tahu bahwa situasi untuk keluar dari keadaan, dari situasi yang tidak baik, kerinduan kita untuk lebih bertumbuh, untuk mengalami kelegaan lebih besar di jiwa kita, di rumah tangga, untuk anak-anak kita, pelayanan semuanya, itu semua sudah ada di dalam kita. Wow. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah jadi satu sama dia. Firman Tuhan mengatakan saat kita percaya kepada dia melalui Yesus, kita sudah jadi satu roh dengan dia. Kita sudah lahir baru. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga kemenangan itu, terobosan itu, kita sudah ada di kemerdekaan itu, sudah ada di dalam kita. Dan saat kita lebih mengerti bagaimana kita, haleluya, memberi respon lebih lagi. Ya kan, dari dalam keluar, dari situ situasi kita bisa berubah. Jalan keluar itu manifestasi. Amin. Sama seperti waktu orang Israel disuruh keluar dari Mesir. Ya, di depan, waduh, ada laut yang mungkin lagi pasang. Ya kan, laut yang lagi pasang. Di belakang musuh mengejar. Wow. Di depan ini mustahil. Berapa juta orang ini? Ya kan, banyak sekali. Di belakang musuh mengejar, dan ini yang dikejar waktu itu mereka cuman jalan kaki ya. Mereka nggak seperti yang ngejar ini mereka pakai kereta kuda, ya kan? Tapi haleluya, Allah kita adalah Allah yang supernatural. Ya kan? Waktu disitulah kuasa Allah dinyatakan. Ya kan, di mana Yesus sudah menyingkirkan tabir itu antara Allah dengan kita, yang mustahil untuk kita lakukan, untuk kita datang kepada Allah itu mustahil, karena dari kita sendiri sudah ada pembawaan dosa di dalam diri kita. Tubuh kita juga belum ditebus, belum diperbarui. Jiwa kita masih, tapi roh kita, haleluya, waktu kita lahir kembali dengan kita percaya menerima Yesus dan kita mengaku, haleluya, kita sudah masuk ke dalam satu aksesnya Allah, jalan keluar yang gak pernah habis. Makanya dikatakan kamu tuh seperti mata air yang tidak pernah kering. Amin. Kenapa begitu? Haleluya. Karena kita sudah tersambung dengan dia. Nah, kita langsung saja saudara. Jadi dikatakan, saya mau ingatkan, haleluya, supaya ini masuk dalam diri saudara, supaya saudara dan saya kita hidup setiap hari dengan satu kesadaran, saya tidak lagi hidup sendirian, ya kan, saya nggak usah pakai kekuatan sendiri, ya kan, karena saya dan Yesus sudah jadi satu, kita adalah tubuh Kristus, dia adalah kepala kita, ya kan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup,
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Bapa itu kan sumber. Tapi Yesus, haleluya, jalan kebenaran kepada hidup, kepada Allah. Dan waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita percaya Dia menebus dosa kita. Haleluya, kita jadi satu sama Dia. Amin, saudara. Itu sebabnya, haleluya, bukan hanya kita punya akses di dalam nama Yesus, tapi juga kita sudah ada di dalam akses itu. Amin, kita sudah ada di dalam akses itu. Makanya dikatakan hari ini adalah perkenanannya Tuhan. Saudara sudah ada. Biarlah kesadaran itu sudah tingkatkan. Sehingga saudara tiap hari, ya kan, di sana sini. Ya waktu itu saya di YouTube saya percaya Tuhan ingatkan saya. Untuk anak Tuhan, kita mulai punya gaya hidup sering mengucap syukur. Karena itu kehendak Bapak buat kita. Ya kan, di rumah, saya dulu waktu saya masih di Indonesia, ya kan, di rumah kita tuh ada penampungan air ya. Penampungan air, dan setelah itu ada selang-selang kan. Penampungan air tuh menimba air dari sumber air. Ya kan, tapi ditampung, setelah itu ada selang-selang ya kan, yang ke rumah kita, ke rumah yang waktu itu kita tinggal, sehingga kita punya akses, haleluya, untuk kita bisa untuk masak, untuk mandi, tapi tetap kita harus buka keran. Amin, saudara. Kita harus buka keran walaupun sudah ada penyediaan, sudah ada akses kepada sumber mata air yang nggak pernah habis, ya kan? Ada penampungan, ya kan? Ada keran. Kita tetap harus kasih respon. Kenapa penting untuk kita sering mengucap syukur dari firman-Nya? Saudara mengucap syukur untuk keadaan saudara sekarang, karena segala keadaan itu, ya kan, bisa dirubah. Amin, saudara. Saudara percaya bukan karena ada hal yang buruk ya, tapi kita percaya karena Yesus, keadaan kita itu bisa dirubah. Saudara mengucap syukur dari firman-Nya. Terima kasih Bapak, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup buat saya. Amin, saudara. Saudara bisa mengucap syukur, terima kasih, saya selalu punya akses kepada hidupmu, kepada penyediaanmu. Amin, thank you Jesus. Haleluya. Jadi biarpun di rumah saya waktu itu sudah semua ada air lebih dari cukup, tapi tetap saya perlu kasih respon. Itu sebabnya waktu saya mengatakan amin, saudara dengar firman, saudara mengatakan amin. Waktu saudara baca firman, saudara merenungkan, saudara jadikan itu pribadi, saudara percaya, saudara lepaskan lagi, saudara sedang kasih respon. Itu akan dinyatakan. Keadaan di luar akan dirubah dari dalam kita keluar. Itu yang menyebabkan nasib saudara berubah. Amin. Bukan dari luar kan. Tapi waktu hati saudara percaya kepada Yesus, ya kan, sebagai juru selamat, saudara mengakuin, nasib saudara berubah. Yang tadinya tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, sekarang saudara menjadi anak Allah. Amin, saudara. Karena Yesus, haleluya, saudara kasih respon. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kalau situasi saudara, ya kan, waktu saudara lebih ingat, mari kita berpikir bersama. Ya kan, di situasi keadaan saudara. Mungkin secara manusia belum kelihatan jalan keluarnya. Aduh, mungkin ada punya masalah mengenai anak, ada masalah mengenai kesehatan, keuangan, saya tidak tahu apa. Tapi saudara yang sudah percaya sama Yesus, saudara lihatlah itu semua dari kacamata siapa saudara. Amin, saudara. Ada orang Israel yang tidak percaya sama perkataan Tuhan. Mereka tidak masuk tanah perjanjian, ya kan, tidak mengalami, karena mereka melihat diri mereka sebagai belalang di mata mereka. Biarlah hari ini saudara lebih lagi sadar, saudara siapa? Amin. Saudara adalah anak Allah. Ya kan? Haleluya. Saya bacakan dari ayat dari Roma ya. Saudara sudah lahir baru, ya kan? Saudara, haleluya. Karena apa yang Yesus perbuat, saudara bukan lagi orang biasa yang sedang mengembara terus memohon-mohon cuman belas kasihan Tuhan. Karena waktu kita percaya Yesus adalah Kristus, kita lahir dari Dia. Kita sudah jadi satu sama Dia, kita adalah tubuh Kristus, Dia kepala kita. Amin. Dan kepala itu yang berkuasa kan? Kepala itu yang mengarahkan. Ya, jadi mari kita baca ini Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya kan? Saudara dan saya, kita dibenarkan oleh iman di hadapan Allah. Dia melihat kita sebagai kudus, sebagai orang benar, sebagai orang yang layak. Orang yang sudah dilayakkan. Itu Kolose 1 ayat 12. Orang yang layak untuk mengalami yang terbaik. Orang yang layak menerima jalan keluar di mata Allah. Amin. Kenapa? Karena kalau kita harus percaya ini dengan iman. Karena kita nggak selalu merasa demikian. Ada saat-saat kita nggak mengalami yang terbaik. Tapi di hadapan Allah posisi kita sama terus. Posisi kita tidak berubah-ubah posisi kita. Tapi biarlah hari ini saudara diingatkan. Saudara memiliki damai sejahtera, kalau bahasa Inggrisnya, you have peace with God. Saudara memiliki damai sejahtera dengan Allah. Oleh iman, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Terus dikatakan, kalau saudara punya akses, saudara punya damai. Berarti apa? Kalau Allah di pihak saudara, siapa yang bisa melawan saudara? Iblis tidak bisa melawan saudara. Iblis tidak akan mampu lewat darah Yesus. Dikatakan di ayat 2, oleh Dia, oleh Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, oleh Tuhan kita Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin. Ingat tadi saya bilang, ya kan, seperti ada penampungan air, ya kan, yang tersambung dengan sumber. Yang waktu saya menyampaikan ini kepada saudara, dan saudara terus percaya, saudara renungkan, dan menjadi pewahyuan, itu seperti penampungan air. Berapa banyak penampungan itu kan, ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang besar. Itu bicara mengenai pengenalan saudara akan Allah dan Yesus. Walaupun ada sumber mata air yang tidak terbatas, tapi itu bergantung dari pengenalan saudara secara pribadi. Umatku binasa bukan karena kurang baik, kurang dedikasi, tidak. Tapi karena tidak mengenal, kurang mengenal Allah. Tapi waktu kita lebih mengenal, itu seperti penampungan air, makin lama makin banyak. Amin. Semakin besar aliran airnya. Dan itu punya saluran ke seluruh area hidup kita. Amin. Di sini katakan, haleluya. Saya ulangin lagi ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh siapa? Bukan oleh jeripayah kita, tapi oleh Yesus. Kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kemurahan pertolongan Allah, jalan keluar, solusi, kesembuhan, mujizat yang bukan berdasarkan jasa. Itu kasih karunia. Kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, nah, di dalam kasih karunia ini, kita bukan hanya beroleh jalan masuk. Kita juga ada di bawah kasih karunia, di bawah perkenanannya Allah. Wow, di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, di dalam kasih karunia ini. Jadi firman Tuhan mengatakan, ya kan, Yesus itu penuh kasih karunia, full of grace and truth, dan kebenaran. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Dia jadi satu sama kita jadi bagian tubuhnya Dia kepala kita. Kita bukan hanya punya akses di dalam nama Yesus, kita ada di dalam akses. Wow. Kita ada di dalam kasih karunia. Dikatakan di situ, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita nggak bisa berdiri kan kalau kita nggak di situ kan? Amin. Untuk kita berdiri di satu tempat, kita harus ada di situ kan? Amin. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah jadi satu sama Yesus. Haleluya. Kita bisa bermegah untuk mengalami kemuliaannya. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, disitulah, ya kan, kesembuhan, peningkatan, bebas dari kebiasaan buruk, semakin dimerdekakan dari kebiasaan yang tidak baik. Dan itu bukan hanya kebiasaan mungkin narkoba, yang nonton yang gak baik, ya kan? Tapi juga kebiasaan iri, kebiasaan takut, kebiasaan dendam. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan, kita mengalami kemerdekaan. Wow. Kita mengalami kebaikan Dia. Kerinduan hati orang benar digenapin, titik. Kenapa? Karena Yesus
Haleluya. Karena dia jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya saudara diperhitungkan sebagai benar di mata Allah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan orang benar kalau berseru Allah dengar. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pengharapan kita tidak akan dipermalukan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi waktu di rumah itu kan ada penampungan air, ada mata air yang tersambung. Kita berharap kan? Kita berharap, oh ya kalau saya nanti perlu masak, saya tinggal buka keran. Kalau saya perlu mandi, saya bisa buka keran di kamar mandi. Ada berharap kan? Supaya itu bisa menolong kita. Sama juga gitu. Kita bisa berharap, tunggu dulu. Kalau di suatu situasi ini, kita harus rela mengukur dari Yesus. Kita perlu mengukur dari jalan kebenaran dan hidup. Kita perbarui pikiran kita. Jangan seperti orang dunia. Ya kan? Karena orang dunia belum punya Bapa surgawi. Kita yang percaya kita sudah jadi anak Dia. Kita bukan orang yang anak yatim yang sedang bergelandang, yang sedang mengembara. Terus sekali minta tolong Tuhan, tolong aku. Itu bukan begitu, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kita sudah dimerdekakan, ya kan, dari roh-roh dunia yang lemah dan mengemis-ngemis. Anak saya kalau perlu sesuatu, apalagi kalau itu ada, mereka nggak usah ngemis. Amin, saudara. Mereka cukup kasih tahu. Ada saat kalau mereka ragu-ragu, mungkin mereka tanya. Kadang-kadang saya tegur anak saya. Kalau dia minta lagi, saya bilang, kamu nggak usah minta deh. Ambil aja di lemari es. Mam, ini es krimnya tinggal 2 atau tinggal 1. Udah, ya kan? Ambil aja, pakai aja. Kenapa? Karena dia anak saya. Dia nggak usah ngemis-ngemis. Amin. Malah dia bisa komplain. Mam, ini lemari es mana es krimnya? Karena biasanya sebelum dia datang, saya sedia es krim. Amin. Dan es krim itu bukan kebutuhan. Saya nggak usah beliin dia es krim. Itu bukan kebutuhan. Allah kita juga begitu. Makanya kerinduan hati orang benar, dia mau genapin. Dia berikan Yesus. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Biarlah saudara sadar hari ini, saudara sudah di bawah kasih karunia. Itu Roma 6. Kita ke situ sebentar ya. Roma 6. Kita sebentar belok ke Roma 6. Kita perlu sadar, waktu kita sadar keadaan di luar bisa berubah dan kita bisa lebih menolong orang lain, saudara. Itu kita saling mengingatkan siapa Yesus, saling mengingatkan bukan kepada diri kita, perbuatan kita benar atau salah karena kita semua masih bertumbuh, tapi kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, yang adalah solusi, yang adalah haleluya, kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Saya bacakan di sini ya, Roma 6. Thank you. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, tadi kita baca di Roma pasal 5. Kita bisa berdiri di atas kasih karunia ini. Amin. Kita sudah di dalam Kristus, kasih karunia Allah. Ya kan? Kita bisa berdiri di dalam Kristus. Bukan atas kebenaran kita sendiri. Haleluya. Bukan atas jeripaya kita, karena itu semua buah. Amin. Pelayanan kita, perbuatan baik kita adalah buah. Dedikasi kita adalah buah. Itu untuk memuliakan Allah. Tapi itu bukan akses kita, saudara. Akses kita adalah Yesus. Dia nggak bilang, buah kamu itu akses kepada Allah ya. Jeripaya kamu tidak. Amin, saudara. Dia bilang, aku, Yesus, adalah jalan. Aku yang jalan. Ingat aku. Bukan, ingat, kamu selalu harus sadar, nggak boleh salah. Enggak. Ingat aku. Saat kita ingat Yesus, kita lagi fokus. Kita tidak akan dikuasai dosa. Saat kita ingat, kita di bawah kasih karunia. Kita sudah di dalam Kristus. Dosa tidak akan berkuasa. Saudara, kalau kita mau ada destinasi. Kita mau ke satu tempat. Kita mau keadaan, situasi kita berubah. Ya kan? Kita nggak mau sama terus. Kita nggak mau dikuasai kebiasaan yang tidak baik. Kita mau ada peningkatan atau kita mau lebih lagi berbuah. Ya kan, berarti kita ada satu tujuan kan. Kita ada satu destinasi. Nah, kalau kita mau pergi ke satu tempat, nomor satu kan, ya kan, kita harus tahu kita di mana kan. Betul nggak? Kita ini di mana?
Dan kemudian kita harus persiapkan kan. Ya kan, kalau kita naik mobil atau kita naik pesawat, ya kan, sebelum itu kan ada persiapan. Apakah itu tiket? Kalau mobil, oke, harus isi bensin, ya kan, semuanya dipersiapkan. Dan kita juga setelah itu dari posisi ini, ya kan, kita perlu tahu dari posisi ini kita akan ke situ. Kalau kita nggak tahu posisi kita, bagaimana kita akan nyampe? Betul kan? Kita harus tahu posisi kita kan? Haleluya, thank you Jesus. Sebab kalau enggak kita bisa frustasi. Kenapa banyak anak Tuhan yang disesatkan, jadi rumit, jadi bingung. Sudah berapa lama ikut Tuhan? Bingung terus. Ya kan, ini Tuhan apa bukan? Ini kehendak Tuhan untuk apa untuk saya? Nomor 1, mengucap syukur dari firman-Nya. Itu kehendak Tuhan. Dari situ nanti Tuhan akan tambahkan. Tapi ingat posisi kita. Kita di posisi apa? Kita bukanlah di posisi belum di dalam Kristus. Posisi kita, firman Tuhan bilang, kita sudah ada di dalam Kristus. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kesadaran akan dosa, baik dan buruk. Ya kan? Yang penting saya tidak melakukan dosa jasmani. Ya kan? Dari luar. Yang penting saya nggak. Itu jadi begitu. Itu hukum Taurat. Tidak. Posisi kita, ya kan, yang benar secara firman, itu kita ada di bawah kasih karunia. Posisi kita ada di dalam Kristus. Amin. Saudara tahu kan? Karena saudara adalah bagian tubuh Kristus kan? Amin, saudara. Itu posisi kita. Untuk kita sampai, kita harus tunggu posisi kita dulu. Amin, saudara. Karena dari situ kita baru bisa fokus. Amin, saudara. Sebab kalau kita tidak fokus, iblis akan berusaha lewat orang, lewat mata kita, lewat segala macam imajinasi, saran, pikiran untuk mengalihkan kita dari Yesus, dari fokus. Tapi kalau kita fokus, kita pasang, ya kan, firman-Nya Yesus, apa yang Dia katakan, itu yang jadi fokus kita. Dan kita benar-benar, ya kan, pegang teguh pengakuan iman kita. Firman yang ngomong ini, ya kan, dan saya sudah ada dalam Dia. Dosa tidak lagi berkuasa karena saya di bawah kasih karunia. Saya dikasihin oleh Allah. Saya nggak usah ngemis-ngemis sama Dia seperti belum ditebus, seperti saya belum jadi anak Dia. Saya bisa bersinar lebih terang. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki saya. Amin. Saya punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, dari situ baru kita mulai. Amin, saudara. Dari situ baru selanjutnya, oke, Yesus jalan, Dia berarti jalan. Oke, jalan berarti apa? Firman Tuhan mengatakan di Ibrani, kita ke situ ya saudara sebentar ya, di Ibrani ya. Karena banyak orang bingung. Kenapa bingung? Karena nyampur. Perjanjian lama dicampur dengan perjanjian baru. Makanya tidak bisa melihat Allah tuh yang sebenarnya. Ya kan, dikatakan bagaimana jangan sesat. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Jadi kalau itu bukan dari Dia. Tapi kenapa sesat? Karena pernah dengar kesaksian. Ya, Tuhan bikin aku sakit. Terus gara-gara itu aku ke rumah sakit. Terus karena aku sakit, Tuhan pakai aku untuk ada orang yang diselamatkan. Ya kan? Ada orang yang dibantu karena aku sakit masuk rumah sakit. Tuhan bikin aku sakit. No, saya dulu pernah dengar begitu loh. Saya dulu sempat bingung, saudara. Karena saya ada di satu gereja yang orangnya baik, saudara. Tapi segala sesuatu tuh Tuhan. Tapi karena saya nggak bisa tidur, saya baca terus firman-Nya. Saya lihat Tuhan Yesus tuh nyembuhkan, nolong orang, ngidupin orang, melakukan mujizat. Orang yang nggak ada mata ada matanya, orang yang nggak ada tangannya ada tangannya. Dan Dia konsisten. Amin. Kenapa di gereja begini? Karena mereka dengar bukan dari firman, bukan dari Yesus. Dengar sesuatu yang lain, yang dari orang, yang mungkin dengar dari orang lagi, dan itu tidak benar. Dikatakan di sini, di Ibrani 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, kita sudah ada di zaman akhir.
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sekarang yang berlaku di perjanjian baru adalah apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Segala sesuatu harus dilihat dari kacamata perjanjian baru, dari karya Kristus yang sudah selesai. Kita nggak bisa mengatasi iblis pakai kekuatan doa kita, sembari kita lupa kita siapa. Kita tidak bisa mengatasi iblis dengan jerih payah kita sendiri, seolah-olah kita mampu. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa, karena kita hanya bisa mengalahkan iblis, ya kan, dengan apa? Darah domba dan perkataan kesaksian kita. Itu posisi kita sekarang. Kita sudah ada di posisi kemenangan. Sudah ada di dalam Kristus. Tanya sama diri saudara sendiri. Tunggu dulu. Yesus Kristus sudah menang belum sih? Dia sudah bangkit belum? Dia sudah ngatasi iblis belum? Apakah dia kita harus berperang lagi untuk mengatasi iblis? Atau kita hanya kasih respon dari apa yang dia sudah lakukan? Nah, saudara, firman Tuhan itu praktis. Nanti saudara bisa praktek. Tidak rumit. Ini fondasi. Jadi sekarang Yesus telah berbicara Allah berbicara melalui. Jadi kalau ada nabi-nabi dulu, karena nabi yang dulu di perjanjian lama bisa mengutuk. Tapi sekarang Yesus sudah menebus kita dari kutuk. Dari kutuk hukum Taurat, dari kutuknya Adam, kutuknya Hawa. Kita sudah ditebus. Kita nggak lagi bisa dikutuk loh. Makanya jangan sesat. Kalau bukan anugerah baik sempurna, itu bukan dari Tuhan. Dan kalau ada yang tidak baik, Allah bisa bekerja menjadi kebaikan. Sama seperti Yusuf. Itu Allah bisa tahu saudara-saudaranya mau bunuh dia bisa lihat loh. Itu sebabnya Allah sudah punya strategi supaya Yusuf diselamatkan dan dia balikan jadi kebaikan. Dia mengalami kemuliaan Allah. Ya kan, saudara-saudara yang tidak layak, yang harusnya dihukum karena mereka sudah berubah hatinya. Mereka tidak lagi jahat waktu ketemu Yusuf. Bahkan Yehuda bilang, jangan tahan Benyamin deh, saya aja yang dipenjara. Kenapa? Hati mereka udah berubah. Habis itu mereka sudah tahu itu tidak baik apa yang mereka lakukan, dan mereka mau mengasihin. Makanya kemudian Yehuda rela, udah saya aja yang dipenjara. Yesus keturunannya Yehuda. Saya dulu tanya, Tuhan, kenapa Yesus keturunannya Yehuda? Ya kan, karena itu Yesus, kenapa bukannya disebut dari Bani Yusuf? Kenapa dari Bani Yehuda? Yehuda itu artinya praise, pujian. Kenapa? Karena Yehuda itu tidak dipaksa, tapi dia rela berkorban. Karena Tuhan bilang ini, karena Yusuf dipaksa kan oleh keadaan, oleh saudara-saudaranya yang tidak baik. Dia dipaksa jadi budak. Amin, saudara. Yusuf dipaksa jadi budak, tapi Yesus tidak. Yesus bilang apa? Aku rela menyerahkan nyawaku. Karena Yesus mengasihi kita. Itu bedanya. Oh, benar juga ya. Jadi Yesus tuh keturunannya Yehuda. Yehuda punya roh itu, mau berkorban. Amin, saudara. Itu Tuhan kita. Haleluya, thank you Jesus. Saudara-saudara dia yang sudah berubah, mau mengasihin, mengalami kemurahan Allah. Itu saudara dan saya. Waktu kita terima Yesus, kita dilayakkan untuk mengalami kemurahan dia. Amin, saudara. Balik lagi. Thank you. Jadi ayat 3, Ibrani 1 ayat 3, ya kan? Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Wow. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Wow, saudara punya nama itu. Saudara punya otoritas di mulut saudara. Wow, saudara sudah jadi satu sama dia. Yesus adalah exact, kalau bahasa Inggris itu exact expression. Ya kan, wujud kemuliaan Allah yang persis, yang tepat. Itu sebabnya Yesus bilang, datang kepadaku.
datang kepadaku, lihat firman-Ku, percaya firman-Ku, makan dari aku. Makan, kenapa? Karena dia tahu iblis mau menyesatkan anak-anak Tuhan untuk dengar macam-macam sampai jadi bingung. Untuk diseret kembali kepada perjanjian lama. Seolah-olah Yesus belum selesai mengadakan penyucian dosa. Seperti di perjanjian lama. Perjanjian lama aja, saudara. Kalau mereka lagi beriman sama darah, ini perjanjian yang mereka miliki, darah binatang loh. Allah melindungi mereka, Allah memberkati mereka. Apakah kelakuan mereka sempurna? Tidak. Tapi mereka beriman sama perjanjian. Iman menguduskan kita. Dosa, salah satu dosa terbesar adalah tidak percaya loh. Kadang orang fokus kalau dosa tuh, wah berzina, mencuri, begini. Hei, dosa. Alkitab bilang, kalau kamu tidak melakukan dari iman, itu dosa. Amin, jangan lupa. Jadi walaupun saya lemah, masih banyak yang harus ubah dalam diri saya, Bu Monica. Saya masih gini, hei tenang aja. Percaya terus sama Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Iman saudara selalu menyebabkan, haleluya, darah Yesus terus-menerus menyucikan jiwa saudara. Karena tujuan iman kita adalah apa? Supaya jiwa kita dirubahkan, diselamatkan. Jiwa kita tuh bukannya kita masuk surga atau neraka ya. Itu kita udah gak mungkin dihakimin lagi. Tapi maksudnya jiwa kita tuh pikiran, emosi, kemauan kita itu dikuduskan, semakin dimurnikan. Kita semakin lebih lagi punya hati yang lembut, ya kan? Kita lebih lagi, emosi kita lebih stabil, lebih banyak tenangnya. Itu yang saya alami, saudara. Lebih banyak tenangnya daripada tidak. Lebih ada keteguhan. Amin. Pikiran kita lebih gampang kita kuasai. Dulu saya sampai nggak bisa tidur, saudara. Terus-menerus mikir-mikir, saya nggak mau, tapi seperti nggak bisa berhenti. Entah pikir orang itu kenapa begini, orang itu mungkin nggak suka sama saya mau jelasin kenapa gini, punya masalah, orang itu nggak mau terima saya. Itu ganggu sekali, itu sampai bikin saya nggak bisa tidur, saudara. Berat sekali karena saya harus kerja loh, waktu itu kerja di Jepang ya. Saya harus bangun pagi, tapi saya nggak bisa tidur sampai jam 3, sampai kadang-kadang setengah 4. Besoknya kan harus bangun. Jadi kadang-kadang ngantuk sekali, saudara. Tapi kenapa? Tapi setelah saya lebih mengerti, sayangnya di gereja kurang diajarin. Lebih menekankan doa. Sedangkan kita harus lebih mengerti perantara kita. Dan siapa yang jawab doa kita? Sampai doa kita benar-benar luar biasa. Karena itu bukan kekuatan kita loh. Itu bukan kelayakan kita, bukan darah kita, bukan jeripayah kita. Tapi itu semua karena Yesus. Amin, saudara. Karena Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Makanya karena terus kenapa dia haleluya dapat kelepasan kekal? Karena darahnya tidak bercacat celah dan darahnya adalah kekal. Itu sebabnya dia imam besar, perantara kita. Ya kan, di hadapan Allah. Kenapa Allah terus bisa terima kita? Bukan karena kita dedikasi, kita baik, kita suka berkorban, kita suka beramal. Tidak. Ingat, itu buah. Kita jarang loh. Tapi karena Yesus, karena darahnya dia, tidak ada cacatnya. Dan sebab itu, oleh roh yang kekal, dia masuk ruang maha kudus, dia dapat penebusan kekal, pengampunan dosa. Wow. Itu sebabnya doa-doa kita tembus, masuk ruang maha kudus. Kita punya keberanian kepada tahta kasih karunia oleh karena darahnya. Jadi janganlah izinkan perbuatan kita menjadi, saya pasti Tuhan dengar karena saya udah begini dan gitu. Jangan, saudara. Nanti saudara bisa kecewa. Di satu titik, saudara nggak bisa ngadepin. Habis, saudara, mungkin itu menolong kita ya. Karena kalau seseorang kita sudah tahu itu salah, kita mengabaikan hati nurani kita, itu akan ganggu kita. Kita tidak akan ada keberanian mendekati dia. Karena hati nurani kita mengganggu terus. Nah, kadang orang berpikir gini, ini adalah salah satu pengertian yang salah, ya kan? Kalau pengertian ini salah, keadaan kita nanti nggak bisa berubah, karena kita tidak ada keberanian. Pengertian begini, saya harus melakukan yang benar menurut pengertian saya, perbuatan saya, kelakuan saya harus benar dulu secara manusia di mata orang, baru Tuhan akan bantu saya. Saya ulangin lagi. Ya kan, ini salah satu pengertian yang buat kita nggak bisa ngelihat jalan keluar. Yaitu apa?
Wah, saya nggak bisa ke gereja. Saya masih punya kebiasaan buruk, Ibu Monica. Saya masih punya kebiasaan merokok. Nanti nggak enak disindir-sindir sama pendetanya. Saya masih punya kebiasaan minum. Nanti nggak enak disindir-sindir sama pendetanya. Seolah-olah, Allah nggak dengar doa kamu ya. Kamu masih minum. Kamu masih ngerokok. Kamu yang punya kebiasaan buruk. Jangan pikir Allah tidak tahu ya. Nah loh, apakah kita diselamatkan karena kelakuan kita benar? Apakah Tuhan mendengar doa kita karena darah kita sendiri? Mari kita renungin. Kenapa kita bisa terima Yesus, saudara? Apa yang menyebabkan kita bisa berubah, bisa lahir baru? Apakah kelakuan kita benar? Atau kita percaya, mengaku? Itu adalah perbuatan benar di mata Allah. Jadi perbuatan benar di mata Allah dan di mata manusia itu bukan hal yang sama. Amin. Kenapa dikatakan, kalau kamu nggak beriman jangan ragu-ragu ya. Karena kalau kamu tidak beriman, segala sesuatu yang bukan dari iman itu dosa. Berarti kita lagi nggak percaya sama dia. Ya kan, darahnya, sebetulnya darah Yesus tuh selalu menguduskan kita. Makanya di hadapan Allah, kita tuh permanen orang benar. Ya kan, apakah Yesus benar, saya tanya. Kita ini tubuhnya loh. Masa kepala dia aja benar? Sekarang saya streaming, masa kepala saya aja? Kan tubuh saya ikut kan? Tangan saya juga. Ya kan? Betul kan? Apakah Yesus itu kudus? Apakah Yesus itu benar di mata Allah? Dan apakah saudara sudah jadi anggota tubuh Kristus? Kalau belum, saudara terima dia. Karena waktu saudara terima dia, dosa saudara, ya kan, disucikan, dikuduskan, diganjar. Ya kan, ganjaran itu sudah dibayar Yesus. Saudara terima pengampunannya. Saudara diperhitungkan sebagai benar, sebagai kudus selama-lamanya di hadapan Allah. Nah, tapi kita perlu, itu perbuatan benar di mata Allah. Saudara percaya sama Yesus. Itu sekali saudara terima, saudara ada lahir baru, saudara sudah jadi anak dia, selamanya saudara ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Alkitab menyebut saudara orang kudus. Kalau sekarang saudara baca hari ini nih, untuk orang-orang kudus, the saint kalau bahasanya, orang-orang kudus di Korintus, di Tesalonika, di Roma, ya kan disebutnya orang kudus kan? Hari ini saudara baca, terus malam ini, waduh salah deh, ada dosa, mungkin berselisih sama istri atau suami atau ngomel, nggak tahu lah apa, ya kan, ada dosa kan? Terus besok waktu saudara baca nih, oh hilang ayat itu, nggak lagi saudara disebut kudus, terus dibilangin saudara masih belum kudus. Tidak kan? Saudara baca hari ini, besok seterusnya firman Tuhan sama loh. Makanya dikatakan Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, selamanya. Saudara sudah ada dalam Kristus. Jadi kalau firman Tuhan menyebut saudara kudus, saudara suka nggak suka, berasa nggak berasa, lagi percaya kurang percaya, di hadapan Allah itu tidak berubah. Saudara tetap orang benar, tapi saudara akan kena efeknya. Saudara kalau tidak balik lagi percaya, saudara akan rasa nggak damai, saudara rasa najis, ya kan, kalau ada sesuatu yang, ya kan, kebiasaan belum selesai nih, ya kan, saudara rasa, aduh, saya salah lagi, kenapa sih, kok masih belum merdeka? Nah itu kan, nah, jadi saudara perlu ingatkan diri saudara, tunggu dulu, ini dosa ini sudah diganjar di dalam Yesus. Yesus sudah menguduskan saya. Terima kasih Yesus, saya percaya, saya orang kudus karena Engkau. Saya orang benar karena darah-Mu yang menyucikan saya. Engkau sudah selesai menyucikan dosa saya. Apa yang terjadi? Saudara ada damai. Saudara ada damai. Dan kalau saudara terus begitu, saudara terus menerus, ya kan, jiwa saudara terus menerus mengizinkan firman-Nya menguduskan terus menerus jiwa saudara, saudara akan benar-benar keadaan itu akan berubah. Itu kebiasaan buruk tidak akan lagi menguasai saudara. Amin saudara. Saya mengalami saudara, ya kan, kebiasaan cepat putus asa, khawatir, itu semua dosa loh. Khawatir itu dosa. Jangan ditoleransi. Minta tolong Tuhan, serahkan sama Dia. Tapi Tuhan gak hukum kita. Dia gak berikan Yesus, Alkitab bilang di Yohanes 3, Dia tidak berikan Yesus untuk menghukum atau menghakimin.
tapi untuk menyelamatkan. Makanya harus bagaimana? Percaya terus. Percaya dengan iman. Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa saya. Amin, saudara. Jadikan pribadi. Sehingga terus-menerus jiwa kita dikuduskan. Yesus mengatakan apa? Di Yohanes 17. Ayat 7 ya. Yohanes 17, ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Waktu saudara terima firman ini, saudara sedang dikuduskan. Waktu mulut saudara mengakui secara pribadi, destinasi saudara sedang fokus, ya kan, saudara akan tiba di tujuan. Berarti apa? Kemuliaan Allah dinyatakan, kemerdekaan, kelegaan yang lebih besar, berhenti kebiasaan buruk, saudara mengalami kesembuhan total. Amin, saudara. Jadi waktu saya juga, Tuhan ini kok lama ya? Ini kok sakit ini saya udah ngalamin berapa kali kesembuhan, kok ini lama ya? Tuhan bilang fokus lebih, dan tambah banyak firman. Waktu saya lakukan itu berhenti. Padahal obatnya masih banyak. Kenapa? Itu manifestasi. Keadaan itu berubah. Dengan apa? Libatkan hati, karena disitulah urapan itu. Saudara diurapin. Karena Yesus itu diurapin kan. Saudara sudah dalam Yesus Kristus. Saudara sudah dalam Kristus. Saudara adalah tubuh Kristus. Saudara diurapin. Mulut saudara, waktu saudara berbicara firman-Nya dengan hati yang percaya. Waktu mungkin pertama kali masih ragu-ragu, terus aja ngakuin saudara. Terus aja renungkan lagi, perkataan lagi. Jangan buru-buru langsung ngomong kepada Tuhan, karena bukan Tuhan yang butuh, kita yang butuh. Kita yang perlu diteguhkan, kita yang perlu diingatkan, kita yang perlu dibasuh, bukan dia. Jadi ngomong aja lagi. Mungkin pertama-tama masih belum, tapi ngomong lagi. Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa saya. Dan dia sudah duduk. Kenapa dia sudah duduk? Sudah selesai. Kita sudah ada di posisi kemenangan. Itu masalah kita sudah diatasin oleh Yesus. Dengan kita terus percaya kepada haleluya, penebusan tubuhnya dan darahnya. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah diluputkan dari hukuman dosa. Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia sudah duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya, haleluya, saya tidak akan dipermalukan. Saya punya damai sejahtera dengan Allah karena Engkau. Saya oke, saya diberkatin. Kerinduan hati saya untuk merdeka, untuk meningkat, digenapin. Nanti ada tuntunan dia, saudara. Saudara sering mengucap syukur. Lihat lagi ayatnya. Lepaskan lagi Roma 5 ayat 1 dan 2. Ya kan? Terus tambah lagi sampai ayat 5. Nanti kalau sudah sedikit di sini, sedikit jangan anggap remeh. Karena haleluya, disitulah nanti akan ada terobosan yang tidak disangka, yang saudara tidak sadar. Kayak saya nggak sadar tuh di mana saya, titik di mana saya sembuh, saya nggak sadar. Saya lagi fokus aja terus. Yang dokter bilang nggak mungkin sembuh. Kalau tambah umur nih, ada satu orang bilang, aduh Monica, kalau tambah umur nih, kamu akan berbagai macam alergi gitu ya. Nggak bisa sembuh. Saya aja kalau nyuci sekarang nggak bisa pakai sabun. Wah, saya tolak itu di dalam nama Yesus. Hei, saya udah dalam Yesus. Dia, apakah Yesus kena alergi? Apakah Yesus sakit-sakitan? Apakah Yesus miskin? Apakah Yesus berhutang? Hei, saya ada di dalam Kristus. Mungkin keadaan belum seperti itu, tapi kita bisa mengalami karena kita sudah ada di dalam akses. Kita punya akses. Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita bisa dengar dia. Amin, saudara. Jangan izinkan iblis membuat saudara rumit. Ingat, waktu murid-murid kena badai, saudara. Bentar ya. Jadi walaupun saudara mau hidup bagi Tuhan, ya kan, saudara mau sungguh-sungguh, jangan pikir iblis gak coba kasih badai. Jangan kaget. Jangan terus meragukan diri saudara begini. Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Salahku di mana? Saudara, kalau ada sesuatu yang perlu dikoreksi, Tuhan akan nyatakan. Karena dia Bapa yang baik ya. Dia tidak akan menghukum, aku menghakimi. Tapi dia bisa koreksi, dia bisa kasih nasihat. Kadang lewat orang lain. Lewat mungkin orang-orang yang mengasihi kita. Kita bisa dinasihatin lewat hamba Tuhan. Ya kan? Yang tulus, yang benar-benar kita bisa dikoreksi. Untuk membangun, bukan untuk menghukum ya. Tapi di saat ada badai, ingat,
Ya kan? Jangan terus kita cari-cari, korek-korek diri kita. Ingat Yesus, ingat perkataan dia, ingat apa yang dia lakukan, ingat darahnya, saudara. Ingat penebusan saudara. Contohnya, waktu itu Yesus sudah bilang sama murid-murid, mari kita ke seberang. Dia nggak bilang, kita ke seberang, tapi mungkin sampai, mungkin nggak ya. Mudah-mudahan kita sampai. Yesus tidak bilang gitu loh. Yesus tidak pernah bilang mudah-mudahan. Allah itu bukan manusia. Dia nggak bisa berdosa. Dia nggak pelin-pelan. Amin. Jadi Yesus bilang, ayo kita ke seberang. Amin. Dia yang bilang, bukan murid-murid. Jadi jangan kaget. Kalau saudara baca dari ayat 5 tadi, ya kan, di dalam kasih karunia nanti kita bermegah, terus akan ada persecution, akan ada masalah, tantangan. Kenapa? Waktu kita percaya berdiri, kita punya musuh. Itu adalah apa yang murid-murid hadapin. Ini mereka sedang ikut perkataannya Yesus. Mungkin saudara sedang mau hidup buat Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, sedang mulai melangkah, tapi musuh tidak suka. Dia mau saudara terus-menerus dikuasai dengan keadaan. Sama terus. Itu musuh. Makanya kemudian walaupun mereka sedang ikut Yesus, ada di dalam perahu mereka ada Yesus. Mereka sedang bertindak atas perkataan pengarahannya Yesus. Tapi kemudian di tengah-tengah ada badai. Nah inilah beberapa anak Tuhan kemudian mulai cari-cari, mulai melihat dirinya, lupa sama Yesus. Lupa Yesus bikin apa? Lupa jati dirinya. Tapi haleluya, puji Tuhan. Ini untuk ingatkan kita semua. Jadi waktu itu badai, mereka mulai takut. Karena mereka lupa, Yesus kan sudah ajar mereka. Kita tidak akan dicobain melampaui kekuatan kita. Selalu ada jalan keluarnya. Ya kan? Jadi waktu itu mereka mulai panik. Mereka mulai kesal. Mereka mulai meragukan kasih Allah. Kalau sekarang saudara punya masalah, jangan pernah meragukan kasih Allah. Karena itu adalah dustanya iblis untuk membuat saudara lemah. Supaya dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan, menipu saudara. Jangan pernah saudara lupa akan kasih Bapa. Allah mengasihi saudara, menebus saudara secara total. Tolak itu saudara. Saudara ngomong, Bapak ini bukan dari engkau, ini bukan kesalahanmu. Karena kadang iblis mau bilang, ini tuh lihat Tuhan diamin kamu aja, Tuhan izinkan kamu. Itu saya bisa marah sama iblis kalau saya dengar gitu. Saya suka ngomong, Tuhan ini bukan salahmu. Kalau saya punya masalah begini-begini, itu bukan salahmu. Karena kita tidak dikontrol sama Tuhan. Tuhan tidak mengontrol siapapun. Itu bukan salahnya Tuhan. Sekarang ini dunia masalah karena manusia dulu congkak. Tapi puji Tuhan, kita sudah berubah, kita sudah dalam Kristus. Kita bukan lagi seperti Adam. Kita manusia baru. Jadi waktu itu mereka mulai kecewa. Nah ingat, mereka belum lahir baru ya. Mereka sudah diajar, pernah dikasih otoritas, tapi mereka belum lahir baru. Makanya saudara lebih bisa mengatasin. Lebih daripada murid-murid Yesus waktu mereka belum lahir baru. Jadi waktu itu karena mereka lupa, ya kan, mereka belum benar-benar berakar, mereka mulai kesel. Yesus, mereka bangunin Yesus, ya kan, bangun, engkau nggak peduli ya, kita nih akan binasa loh, kita nih akan tenggelam, kok tidur aja sih, nggak peduli. Misalnya, apakah kemudian firman Tuhan mengatakan Yesus kemudian berdoa sungguh-sungguh, oh Allah jangan, Tuhan Yesus nggak begitu. Amin, saudara, dia nggak begitu. Ya kan, Yesus lagi tidur, dia udah ngomong, Yesus tidur, tenang aja. Karena dia percaya, dia kasih karunia Allah. Dia jalan. Jadi, kemudian Yesus bangkit. Terus, Yesus apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung tegur murid-murid. Kalau saudara punya masalah, saya nasihatkan ini untuk saudara, kalau saudara punya anak saudara punya masalah. Mungkin anak saudara nggak dengar, tabrakan apa, saya nggak tahu. Jangan langsung tegur, saudara. Itu bukan saatnya menegur. Kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa anakmu, jangan langsung tegur. Yesus tidak begitu. Waktu ia bangkit, dia tahu murid-muridnya lagi keliru kan. Tapi dia nggak tegur mereka dulu. Dia menghadik badai dulu. Dia mengasihin, dia nolong mereka dulu. Amin, saudara. Dia nggak langsung, kamu sih gini, kenapa? Dia nggak begitu. Dia nggak marah-marah. Dia punya hak. Murid-murid kan itu nggak bersikap baik kan, nggak terima kasih, nggak hormat kan. Tapi Yesus nggak langsung menegur mereka. Dia menghadik badai dulu. Dia menolong mereka dulu. Saudara, Allah mengasihi saudara.
Jangan fokus, nggak perlu fokus sama diri saudara dan saya. Alkitab menyuruh kita, Ibrani 12, mata kita fokus sama Yesus. Amin, saudara. Dia akan mengarahkan saudara. Jangan bergantung sama pikiran kita, terus korek, cari kesalahan kita. Allah sudah tahu. Nanti waktunya kalau sudah perlu dikoreksi, dia akan menunjukkan. Tenang aja. Izinkan dia mengasihi saudara. Izinkan dia menolong saudara. Menguatkan, menghibur, membangun saudara. Amin. Jadi Yesus menghardik belalang. Yesus menghardik belalang untuk keuangan saudara ya. Yesus menghardik badai. Dia hadik badai dulu. Dia ambil otoritas dulu sama yang mengganggu mereka. Yang membuat mereka takut. Dia pakai otoritas itu dulu. Untuk lebih dulu mengasihin mereka. Menenangkan mereka. Makanya Tuhan adalah gembalaku. Nggak langsung nih aku kasih meja dengan hidangan. Tidak. Dia memimpin aku ke padang yang hijau. Dia membaringkan aku. Kalau bahasa Inggrisnya dia restore. Dia memulihkan jiwaku. Kita dibikin tenang dulu. Kamu tenang ya. Jangan khawatir ya. Kasih ke aku ini kekhawatiranmu. Kasih ke aku beban itu. Nggak masalah engkau tidak mampu. Aku yang mampu. Aku yang jalan kebenaran hidup. Hidupnya Allah akan menelan semua yang tidak baik. Amin, saudara. Akan mengubahkan yang tidak baik menjadi luar biasa. Itulah hidupnya Allah. Jadi Yesus dia menghadik dulu. Setelah itu laut jadi tenang sekali. Kita bilang di Markus. Ya kan? Setelah itu baru Yesus bilang ini. Yesus nggak bilang, kalian gimana sih? Ngomel. Yesus cuma bilang apa? Kenapa kamu takut? Where is your faith? Iman kamu di mana? Kamu lagi beriman sama siapa? Habis ya? Jadi kalau kita punya masalah, yang kita perlu periksa itu bukan kelakuan kita, kelakuan orang. Makanya orang kecewa, karena fokusnya di luar. Nggak perlu fokus di luar, karena jalan keluarnya bukan di luar. Di luarnya ada iblis, ada penipu, saudara. Jangan, lihat firman-Nya yang adalah, lihat Yesus, dia bikin apa? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ingat Yesus bikin apa? Ingat saudara siapa? Tunggu dulu, saya punya masalah ini. Tunggu dulu, dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Oke lah, mungkin saya buka pintu sama iblis, kesalahan saya atau tidak, atau anak saya tidak tahu. Tapi satu hal, dosa saya, apapun yang penyebab ini, sudah dikuduskan, sudah diampuni, sudah diganjar di dalam tubuh Yesus. Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Wow. Sekarang saya, walaupun saya tidak layak, tapi karena Yesus, saya dibenarkan. Bukan karena jerih payah saya, tapi karena Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat buat saya. Yang sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Saya percaya, saya terima kemuliaan Allah. Saya terima pertolongan. Saya terima jalan keluar. Saya terima hidupnya Allah. Saya keluar dari masalah ini. Amin, saudara. Sama seperti Yesus. Dia cuma bilang, kamu percaya apa? Sekarang saudara juga gitu. Saudara percaya apa? Biarlah saudara selalu sadar, bukan saat ini aja, tapi saudara catat ayat-ayat. Saudara mulai menyadarkan diri saudara. Karena kalau saudara dan saya terus-menerus kita sadar, kita akan lebih lagi mengalami, saudara. Amin. Kalau kita terus-menerus melihat diri kita, siapa kita? Saya ini Yesus, karena darah Yesus saya dijadikan orang benar. Karena Yesus saya sudah disebut sebagai firman, sebagai orang kudus. Walaupun kelakuan saya masih belum sempurna, tapi firman menyebut saya orang kudus. Saya percaya, saya ngakuin apa yang kita lakukan. Kita sedang terus-menerus, ya kan, di dalam tujuan kita. Kemuliaan Dia, kelegaan yang lebih besar, terobosan, pengenalan yang lebih. Karena waktu kita lebih lagi lihat firman-Nya sebagai patokan, kita nggak fokus yang dulu. Oke, dulu nabi-nabinya ngomong apa, tapi lihat dari kacamata perjanjian baru, ya kan. Yesaya, ada ayat-ayat yang luar biasa, saudara. Saya Yesaya 45 ayat 17 itu dahsyat sekali. Segala sesuatu yang nabi-nabi dulu katakan, kalau profetik dan sesuai dengan karya Yesus, kita itu berlaku. Kita bisa terima, kita bisa percaya. Tapi yang belum, yang tidak sesuai, dimana ya kamu terkutuk karena dosamu gini-gini, ya kan, karena dosamu, makanya aku nggak bisa kamu jauh dari aku, ya kan. Nah itu
itu tidak boleh diambil begitu aja karena itu sudah digenapin. Tapi contohnya Yesaya 45 ayat 17. Israel diselamatkan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Itu sebabnya, haleluya, tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda, tidak akan mendapat malu, tidak akan dipermalukan dan tidak kena noda selamanya dan seterusnya dan selamanya. Wow, itu dahsyat sekali. Nah, itu sesuai, itu boleh kita terima, itu boleh kita berdiri, kita jadikan destinasi, kita jadikan visi. Enggak, firman-Nya ngomong ini, keadaan belum seperti itu, tapi saya tidak akan merendahkan Yesus seolah-olah keadaan itu Tuhan, seolah-olah keadaan kita tuh lebih tinggi dari Yesus, lebih seolah-olah antikristus lebih besar, terus saya hidup dalam ketakutan. Tidak, firman-Nya, Yesus adalah Tuhan, Dia yang sudah selesai mengadakan penyucian dosa, dan firman-Nya mengatakan, oleh karena itu Dia sudah dapat kelepasan kekal. Itu sebabnya saya percaya, saya diselamatkan dengan keselamatan kekal dan saya tidak akan dipermalukan di dalam nama Yesus. Itu kita sedang meninggikan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Kita sedang meninggikan Allah, Bapa, Putranya. Saat kita meninggikan Yesus, saat kita percaya, kita sedang melakukan pekerjaan Allah. Kita sedang meninggikan Dia. Kita sedang memuliakan Tuhan kita. Kita nggak akan dipermalukan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ingat, saudara sudah punya akses dan praktis, tidak susah, tidak rumit. Saudara hanya perlu kasih respon. Karena di Yakobus dikatakan mulut kita adalah setir. Ya kan, mulut kita tuh setir. Ya kan, kalau kita nggak suka saat keadaan kita, ya kan kita kita ke satu tempat yang waktu itu kita ke tempat pembuangan sampah terus bau, kita nggak suka, kita bisa setir, kita bisa pindah. Amin. Karena Yesus tidak lagi ada terperangkap di penjara. Sama seperti Dia, kita ada di dunia ini. Kita sudah dalam Yesus. Haleluya. Dan di Yakobus di Amsal 18 ada 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah saudara. Hidup dan mati saudara dikuasai lidah saudara. Amin. Siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Kalau saudara dan saya kita mau menggemakan apa yang Yesus katakan, kita akan makan buahnya. Buah apa? Kasih karunia Dia, kemenangannya, jalan keluarnya. Haleluya. Thank you, hidupnya Allah lebih lagi. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, itu Amsal 18:21. Ya kan, thank you Lord Jesus. Dan dikatakan di Yakobus 3, tidak seorang pun yang bisa menyindakan lidah. Tidak ada seorang pun. Tapi ada satu orang manusia, anak manusia, Yesus. Dia sudah mengatasi. Dan Dia kepala kita. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Dikatakan di sini di Yakobus 3 ayat 2, kita semua bersalah dalam banyak hal. Kalau orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Satu orang yang sempurna, Yesus Kristus. Dia tidak pernah, kita mengatakan tidak pernah ada dusta di mulut Dia. Tidak pernah ada cacatnya. Dia sempurna. Tidak ada manusia biasa tidak bisa menjinakkan lidah. Gak bisa, saudara. Tapi Yesus sudah. Dan Dia kepala kita. Dia kepala saudara. Kepala saya. Waktu kita lebih mau percaya, bergaul secara intim, kita kasih respon, kita hidup menyembah Dia, kita menjadikan firman-Nya sebagai Tuhan, firman kasih karunia. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Firman penebusan Dia. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 20. Waktu kita menjadikan itu sebagai patokan, sebagai yang berdaulat, wow, keadaan kita akan berubah. Amin, saudara. Haleluya. Kita nggak akan lagi terpenjara dengan keadaan yang sama terus. Karena mulut kita itu setir. Kita selalu bisa keluar kepada keadaan yang seperti firman yang katakan. Haleluya. Thank you Jesus. Ingat Yesus kepala saudara. Haleluya. Serahkan semua beban ya. Haleluya. Biarkan Dia yang nuntun saudara. Setelah saudara percaya, saudara ngakuin jati diri saudara, akan ada tuntunan. Dia akan mulai bekerja. Saudara baru bisa mikir. Dia akan berpikir melalui saudara. Dia akan terangin, tunjukkan jalan keluarnya. Ntar ada kuasa hal-hal terjadi. Saudara keluar dari keadaanmu tanpa cacat celah. Amin, saudara. Tidak dipermalukan. Ya, puji Tuhan untuk yang di YouTube. Haleluya. Thank you Jesus. Atau mungkin sekali-sekali kita ikut ya perjamuan ya. Saudara ikut yang di YouTube ya. Amin. Kenapa? Karena kita mau ingat Yesus.
Yesus cuma bilang di 1 Korintus 11, haleluya, dari ayat 23 sampai ke bawah, bahwa waktu kita perjamuan, kita hanya ingat Dia. Dia mau kita hidup dengan kesadaran siapa Dia, apa yang Dia lakukan. Dari situ kita baru bisa percaya benar. Dan kalau kita terus percaya sama Dia, kepada kebenarannya Dia, kita akan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini adalah tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. Terima kasih, kami percaya karena dosa kami sudah dihakimi dalam tubuh-Mu. Kami nggak lagi kena murka Allah. Kami tidak ditetapkan untuk mengalami murka, untuk dihukum lagi. Tidak, firman mengatakan tidak ada penghukuman untuk kami yang berada dalam Engkau. Kami sudah berada dalam Engkau. Terima kasih karena pengorbanan-Mu. Kami sudah ada di dalam akses. Kami bisa berdiri di atas kasih karunia ini. Dan kami boleh mengalami pengharapan untuk mengalami kemuliaan Allah. Dan pengharapan kami tidak akan dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu. Kami terima, haleluya, kasih karunia-Mu. Kemuliaan Allah dalam nama Yesus. Mari kita terima, saudara. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Haleluya, darah perjanjian baru. Kami bersyukur bahwa haleluya, sekarang Allah berbicara melalui Engkau di perjanjian baru ini. Bantu kami untuk fokus kepadamu. Untuk kami tidak fokus pada yang lain-lain itu, tapi fokus kepadamu. Sehingga kami bisa mengerti dengan benar. Kami bisa menafsirkan dengan benar. Haleluya, sebelum Engkau disalibkan, ayat-ayat yang lainnya kami bisa menafsirkan dengan benar. Kami tidak, haleluya, dibingungkan, tapi kami punya kejelasan. Kami bersyukur darah-Mu melindungi kami dari segala yang jahat, segala senjata yang ditema melalui rencana-Mu, tujuan-Mu. Dan untuk hidup kami senjata itu akan berhasil. Kami bersyukur Engkau sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Kami sudah dilayakkan selama-lamanya di hadapan Allah. Untuk kami boleh masuk setiap waktu. Untuk menerima dari Allah. Bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk keluarga kami. Untuk orang lain, untuk bangsa-bangsa. Karena Engkau, haleluya, karena darah-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami sudah diampuni selama-lamanya saat ini dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami, juga termasuk diri kami. Kami mengampuni diri kami. Kami percaya biar jiwa kami dikuduskan, dibersihkan dari segala sesuatu yang jadi beban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati. God bless.